Shalom saudara-saudara, salam jumpa di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, saat ini saya rindu berbagi kasih di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan membuka bersama-sama di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Kisah pasal 16 ayat 30-31. Mari kita akan baca bersama. Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 dan 31. Dan setelah membimbing mereka keluar, ia berkata, "Hai tuan-tuan, apakah yang seharusnya aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan?" Dan mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara yang kekasih, sebagai tema firman Tuhan kita pada malam hari ini, Tuhan Yeshua penyelamat dunia. Inilah tema pembahasan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini mengkisahkan ketika Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara karena mereka memberitakan firman Tuhan, mereka memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saudara-saudara, dengan penuh keberanian, dengan kuasa Roh Kudus, Paulus dan Silas memberitakan Injil keselamatan, Injil Kerajaan Surga bagi orang-orang yang mau menerima akan Kerajaan Surga. Dan peristiwa ini terjadi, saudara kekasih, ketika Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Saudara-saudara, di mana kaki mereka dipasung, diikat di dalam balok kayu, dan betul-betul mereka tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Mereka tidak bisa berdaya apa-apa karena kaki mereka dipasung. Sehingga saudara kekasih, apa yang terjadi? Ketika tengah malam, mereka hanya memuliakan Tuhan, memuji-muji akan Tuhan Yeshua HaMashiach. Saudara yang kekasih, dan itu adalah pengucapan syukur mereka, di mana mereka menerima bagian di dalam kasih karunia Tuhan Yeshua HaMashiach untuk memberitakan Injil Kerajaannya ke seluruh orang-orang yang di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka menggenapi menurut akan firman Tuhan supaya kerajaan surga diberitakan sampai ke seluruh ujung bumi. Saudara yang kekasih, pada saat itu mereka tidak merasa takut, mereka tidak gentar. Walaupun mereka telah masuk di dalam penjara, tapi mereka penuh sukacita di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Mereka memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mengagungkan Dia, meninggikan Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan saudara yang kekasih, tengah malam, ketika mereka sedang memuji dan memuliakan Tuhan Yeshua HaMashiach, maka terjadilah gempa bumi, di mana Tuhan membebaskan mereka.
Tuhan membebaskan mereka dari kaki mereka yang terpasung. Mereka bebas, terlepas, dan pintu-pintu penjara terbuka. Bagaimana kuasa Elohim kita, Tuhan Yeshua HaMashiach, Dia membela umatnya. Dia membela akan Rasul Paulus dan Silas di dalam keadaan yang tak berdaya. Kita melihat bagaimana Tuhan membebaskan mereka secara dahsyat, secara ajaib dan mujizat, saudara yang kekasih. Sehingga sipir penjara dia pada waktu itu mengambil keputusan untuk membunuh diri. Karena dia merasa dia tidak dapat menjaga atau tidak akan dapat membela akan bagaimana tugasnya pada waktu itu, saudara kekasih. Dia memang diperintahkan untuk menjaga akan orang-orang yang terpenjara itu dengan ketat. Tapi pada waktu itu Tuhan beracara. Tuhan goncangkan saudara dengan gempa bumi yang dahsyat. Sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini bagaimana Tuhan kita yang maha kuasa. Dia membela orang-orang yang memuliakan Dia. Dia membela orang-orang yang memberitakan namanya, yang memberitakan Injil kerajaannya. Saudara yang kukasih, ketika penjaga penjara itu mau membunuh diri, maka Paulus dia berteriak supaya dia jangan membunuh diri. Karena dia katakan kami masih ada di dalam penjara. Saudara yang kekasih, di balik gempa bumi ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemurahan Tuhan dinyatakan, saudara yang kekasih. Sehingga kita melihat bagaimana kuasa Elohim, Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia berkuasa atas segala-gala di langit, di bumi, dan bumi di bawah. Saudara yang kekasih. Jadi di dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yeshua HaMashiach, Dia adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan pertolongan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini menjadi satu fakta, satu kenyataan, saudara. Ketika Paulus dan Silas tidak berdaya apapun, tapi tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melepaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam kaki mereka, bahkan melepaskan mereka dari penjara pada waktu itu. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saudara, ketika kita melihat bagaimana tindakan dari sipir penjara ini, ketika dia menyadari bahwa sesungguhnya keadaan penjara, orang-orang di dalamnya ada tidak melarikan diri, maka dia merasa aman. Tapi di balik itu, saudara kekasih, hatinya tergoncang. Hatinya dikejutkan dengan suatu peristiwa yang dahsyat. Sehingga pada saat itu dia rindu untuk mencari akan keselamatan. Saudara, dia rindu untuk menerima akan keselamatan. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, dia menyatakan akan apa yang benar-benar terjadi di dalam hidupnya. Bahwa di dalam goncangan jiwanya, dia merasa seolah-olah dia tidak berdaya. Tapi di situ dia sadar
Dia sadar akan siapa dirinya, saudara yang kekasih. Dia membutuhkan keselamatan. Maka saudara, firman Tuhan menegaskan. Dia bertanya kepada Paulus dan Silas. Dia katakan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Inilah satu pertanyaan yang keluar dari hati, dari penjara, dari sipir penjara itu. Saudara, kita melihat bagaimana kasih kemurahan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang telah menggoncangkan hatinya. Dan saat itu dia butuh keselamatan. Dan dengan tidak malu-malu dia katakan, apa yang harus dia perbuat supaya dia diselamatkan. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Dia membela firman-Nya, dia membela akan nama kudus-Nya supaya namanya dimuliakan. Dan pada saat itu saudara yang kekasih, kita telah membaca di dalam ayat 31 tadi, Kisah Rasul 16, Paulus dan Silas menunjukkan akan jalan kebenaran, jalan yang menuju pada keselamatan. Saudara, mereka mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesua HaMasiah, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi di sini, saudara, Tuhan mengasihi barang siapa yang mencari keselamatan. Tuhan tidak menolak barang siapa yang mencari Dia, yang mencari keselamatan. Maka jawaban firman Tuhan adalah percayalah kepada Tuhan Yesua HaMasiah, maka engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Saudara yang kekasih, jadi kalau pada waktu itu sipir penjara ini bertanya tentang keselamatan, maka Tuhan menjawab lewat Paulus dan Silas supaya dia harus percaya di dalam Tuhan Yesua HaMasiah. Saudara yang kekasih, kalau kita mengingat pada waktu itu, di mana orang-orang Israel membenci akan nama Yesua ini. Mereka menolak nama ini. Mereka telah menyalibkan Dia. Dan mereka menganggap bahwa mereka melakukan kebenaran. Dengan menyalibkan Tuhan Yesus, mereka pikir bahwa mereka sudah benar. Tetapi mereka, saudara yang kekasih, tidak dapat menahan rencana kasih karunia Tuhan. Sebab di balik dari pengorbanan Tuhan Yesua HaMasiah di Bukit Golgota, maka orang-orang Israel, mereka tidak dapat membendung akan kebenaran ini di dalam Tuhan Yesua HaMasiah. Saudara-saudara, walaupun kita melihat bagaimana Paulus dan Silas dipenjarakan, tapi Tuhan sendiri yang membebaskan mereka. Sehingga semua ini, saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan kita yang maha kuasa, pencipta langit yang bumi, yang membela orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa
bukan saja mengasihi akan sipir penjara ini, tapi dia mengasihi setiap orang yang mencari akan Tuhan Yeshua HaMashiach. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya hari-hari ini kita butuh untuk mencari keselamatan yang sejati. Kita membutuhkan satu kepastian yang sesungguhnya tentang keselamatan. Saudara, kita boleh baca di dalam Yesaya 55 ayat 6. Mari kita baca. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Panggillah dia selagi dia dekat. Saudara yang kekasih, dalam ayat 7, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangan-rancangannya. Biarlah dia kembali kepada Tuhan, dan dia akan berkemurahan kepadanya dan kepada Elohim kita. Karena dia akan melimpahkan pengampunan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach, hari-hari ini adalah hari lawatan Tuhan kepada kita, di mana Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau nyatakan, supaya kita mengenal Dia di dalam segala kebenarannya. Supaya kita mengenal Dia di dalam nama kudusnya, saudara yang kekasih. Supaya kita memuliakan, menyembah Dia di dalam nama yang maha kuasa ini. Sebab Tuhan menyatakan bahwa namanya adalah Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Itulah namanya. Saudara yang kekasih, kalau kita hanya memanggil Dia Tuhan dan kita tidak mengenal namanya yang benar, maka saudara yang kekasih, kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Adapun kehendak Tuhan hari-hari ini, saudara, supaya kita panggil Dia di dalam nama kudusnya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat 6, panggillah Dia. Panggillah Dia di dalam nama yang benar. Kalau kita hanya memanggil Dia dengan nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengetahui nama pribadinya, saudara yang kekasih, maka kita mengetahui semua. Di dunia ini ada banyak Tuhan. Ada banyak Tuhan. Kalau kita hanya menyebut Tuhan, 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 saudara yang kekasih, itu satu kekurangan. Itu satu kebodohan bagi kita. Karena kita tidak mengenal Dia yang benar. Nah, sekarang Tuhan menyatakan sendiri akan kekudusan namanya. Panggillah Dia di dalam namanya yang kekal. Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Itulah namanya, saudara. Jadi Dialah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Namanya Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Itulah namanya, saudara. Dan inilah kasih karunia Tuhan bagi kita. Akhir zaman ini, supaya kita memanggil Dia di dalam namanya yang kudus,
namanya yang mulia, namanya yang maha kuasa. Supaya kita benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Apa artinya kita memanggil nama Tuhan? Kita tidak mengetahui akan namanya yang benar. Nama pribadinya yang dari kekal sampai kekal. Saudara yang kekasih, nama Tuhan adalah satu-satunya dan tidak boleh disebut dengan nama lain. Saudara, sejak Tuhan menolong membebaskan orang Israel dari Mesir, maka Tuhan menyatakan namanya kepada Musa. Dia katakan namanya adalah Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, itulah nama Tuhan yang diberikan kepada Musa. Nama yang kekal selama-lamanya. Saudara yang kekasih. Jadi ketika Musa bertanya kepada Bapa di sorga, siapakah namamu? Maka Tuhan menyatakan namanya adalah Yud-He Vav-He. Itulah namanya. Dan tidak boleh disebut dalam sebutan lain. Sebab ketika Musa mendapat 10 hukum Taurat, di dalamnya dikatakan, jangan engkau menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Saudara yang kekasih. Jadi mari kita betul-betul pegang akan firman Tuhan ini. Kita betul-betul pegang akan nama yang maha kuasa ini. Supaya kita akan selamat, saudara. Sebab kalau kita tidak mengenal nama Tuhan yang benar, bagaimana Tuhan mau menjawab akan doa kita? Bagaimana Tuhan mau menjawab akan segala permohonan kita, sementara kita tidak mengenal Dia yang sebenarnya? Jadi akhir-akhir ini, hari-hari yang terakhir ini, saudara, oleh kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia nyatakan bahwa namanya adalah Tuhan Yesua, Yud-He Vav-He. Itulah namanya yang Maha Kuasa. Dan tidak boleh disebut dalam nama lain. Saudara yang kekasih, itulah namanya selama-lamanya. Dan manusia tidak boleh menggantikan dengan nama lain. Sebab apabila kita menyebut dalam nama lain, maka Tuhan menyatakan bahwa engkau tidak akan luput dari penghukuman Bapa. Jadi saudara yang kekasih, hari-hari ini Tuhan mau mengembalikan akan nama kudusnya bagi orang-orang yang mau rindu masuk di dalam kerajaan surga. Supaya Tuhan akan menyelamatkan manusia. Jangan panggil Dia di dalam nama lain. Karena Tuhan tidak akan mendengar nama lain. Karena apa, saudara yang kekasih? Tuhan katakan, aku tidak mengenal nama lain. Jangan sebut nama lain di hadapan Tuhan. Karena saudara itu sesuatu yang menjadi penghalang antara kita dengan Bapa. Dia mengasihi kita semua. Sehingga Dia mengutus, Dia datang sendiri di dalam dunia ini menjadi serupa dengan manusia. Dia datang di dalam nama Yesua. Dan saudara yang kekasih, jadi nama Yesua itu adalah nama Bapa, nama pribadi Tuhan. Yesua, Yud-He Vav-He. Dan tidak boleh disamakan dengan nama apapun di bawah kolong langit ini. Karena kita mengetahui di dalam Kisah 4 ayat 12. Mari kita baca. Kisah 4 ayat 12. Dia katakan, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain,
Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Sebab Tuhan Yesua Yud He Vav He, Dia menjaga nama satu-satunya. Dia tidak membiarkan namanya disamakan dengan nama apapun di bawah kolong langit ini. Saudara yang kekasih. Jadi marilah kita menerima apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saudara, satu hal, kita harus mengenal Dia, mengenal nama yang sesungguhnya. Karena di dalam nama Tuhan Yesua Yud He Vav He, kita akan menerima pengampunan dosa. Dan tidak di dalam nama lain, saudara yang kekasih. Jadi Tuhan mau saat ini, hari-hari ini, supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang menyelamatkan manusia, nama yang memberikan kehidupan bagi kita, dan nama yang memberi pengampunan bagi kita. Tuhan tidak mengenal nama lain. Tuhan tidak menerima nama lain. Itulah sebabnya Dia katakan, jangan sebut nama Tuhan dengan sia-sia. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara, karena ketika kita mau sebut dengan sembarangan, maka itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Itu satu kesalahan yang mendatangkan penghukuman. Karena kita tidak menghormati Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, dan tidak taat kepada apa yang difirmankannya. Jadi saudara yang kekasih, apabila Tuhan mengatakan tidak boleh disebut dengan nama lain, maka mari kita taat, kita dengar-dengaran supaya Tuhan mengasihi kita. Saudara yang kekasih, karena Tuhan Yesua Yud He Vav He, Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dialah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan Tuhan mengatakan, Dia tidak mengenal nama lain, saudara yang kekasih. Dia tidak mengenal nama lain. Jadi Tuhan menjaga kekudusan namanya. Nama yang kekal dan kekal. Dan tidak bisa dirubah oleh manusia siapapun. Saudara yang kekasih. Jadi mari hari-hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Cari kebenarannya. Supaya kita benar-benar mempunyai kepastian untuk keselamatan. Sebab saudara yang kekasih, kita semua mengetahui bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kudus. Tuhan yang maha kudus. Dan Dia tidak akan membiarkan namanya dinajiskan oleh nama apapun. Saudara yang kekasih, mari kita harus menerima akan kasih karunia Bapa di surga ini. Sebab Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan kompromi dengan nama lain. Dia katakan semua nama lain bukan namanya. Saudara, semua nama lain bukan nama Tuhan. Selain namanya Yesua Yud He Vav He. Inilah berita kerajaan surga, saudara yang kekasih. Inilah berita Injil kerajaan surga. Jadi apabila kita menyembah, memanggil Dia di dalam nama lain, saudara yang kekasih, maka itu adalah satu penyimpangan bagi kita. Dan Tuhan tidak akan mendengar akan doa-doa kita. Bahkan kita akan, saudara yang kekasih, di luar daripada kasih karunia. Jadi mari kita menyadari, mari kita betul-betul kembali kepada Tuhan kita yang benar. Dan kita harus pegang akan firman-Nya. Sebab saudara yang kekasih,
Tuhan Yesua Yud He Vav He. Dialah Bapa yang kekal. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan tidak ada nama lain. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan menyatakan kembali akan nama kudusnya ini yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, toko-toko gereja membuang nama ini. Saudaraku, sehingga nama ini tidak diberitakan, dihilangkan. Walaupun mereka mengetahui nama ini, tapi mereka menggantikan dengan nama lain, saudara kekasih. Mari kita baca di dalam Lukas 20 ayat 18. Kita mulai ayat 17. Dan sambil memandang kepada mereka, dia berkata, apakah kemudian arti yang telah tertulis ini? Mereka telah menolak batu yang sedang mereka bangun. Batu ini telah dijadikan sebagai batu penjuru. Jadi saudara kasih, dikatakan setiap orang yang jatuh ke atas batu ini akan dihancurkan. Dan ke atas siapa di mana batu ini akan jatuh, dia akan meremukkannya. Jadi saudara kekasih, nama Tuhan Yesua Yud He Vav He ini adalah seperti batu penjuru. Dialah batu penjuru. Tetapi sayangnya nama ini dibuang oleh orang-orang percaya. Nama ini tidak disembah, tidak dimuliakan, ditinggalkan. Tapi saudara yang kekasih, nama ini adalah satu nama yang menentukan keselamatan manusia. Saudara-saudara, di dalam nama ini engkau akan hidup atau mati. Engkau akan masuk surga atau akan masuk neraka. Karena nama ini adalah nama Tuhan yang benar dan kekal. Tetapi selama 2000 tahun nama ini tidak diberitakan. Nama ini dibuang. Nama ini diganti dengan nama lain. Saudara yang kekasih, disamakan dengan nama-nama yang bukan nama Tuhan. Ini suatu penyimpangan bagi umat-umat Tuhan. Saudara, tapi hari-hari ini Tuhan mengasihi Anda supaya Anda menerima keselamatan. Saudara, nama Tuhan Yesua Yud He Vav He akan menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya di dalam nama ini. Jadi kalau engkau menolak nama ini, maka engkau hancur. Saudara, kalau Adam Hawa jatuh karena mereka memakan buah larangan yang diberikan Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan, sehingga Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tapi saudara yang kekasih, ketika Tuhan Yesua datang di dalam dunia untuk membatalkan akan segala kutuk-kutuk dan segala maut dan kuasa maut dengan mengorbankan dirinya di Bukit Golgota untuk menghapuskan akan kematian itu supaya manusia akan menerima kehidupan. Saudara, dan saat ini Tuhan berfirman,
hanya orang yang percaya kepadanya. Percaya di dalam namanya Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He. Mereka lah yang akan diselamatkan. Mereka lah yang akan menerima pengampunan dosa. Jadi nama ini adalah menjadi batu sandungan, menjadi batu penjuru, batu penentu. Apabila kita menolak nama ini, maka kita ada di dalam kejatuhan, saudara. Kita ada di dalam kehancuran. Dan Tuhan tidak akan menolong kita. Karena Tuhan hanya mengasihi orang yang percaya di dalam namanya. Jadi inilah satu jalinan intim, satu hubungan intim antara kita dengan Bapa di sorga. Lewat di dalam nama kudusnya ini. Saudara yang kekasih. Jadi saat ini, hari-hari ini, Tuhan mau memulihkan akan mezbah-mezbah kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan namanya, supaya kita mengenal nama kudusnya yang benar. Supaya kita menyembah Dia di dalam nama satu-satunya. Nama yang maha kuasa, yang Dia telah nyatakan kepada Musa. Dan Dialah juga Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara yang kekasih. Jadi kalau kita mengenal akan nama ini, maka kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Percaya di dalam nama Bapa ini, Tuhan Yesua Yud-He-Vav-He, maka kita akan diselamatkan. Tapi apabila kita menolak akan nama yang maha kuasa ini, maka Tuhan akan menolak kita. Tuhan akan menolak dan menolak kita. Bahkan kita bukan umatnya, saudara. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Dia di dalam kebenaran. Karena kita tidak memuliakan Dia di dalam nama kudusnya. Karena kita tidak mengagungkan Dia di dalam namanya yang maha kuasa. Kita hanya memuliakan nama lain. Dia katakan itu bukan namanya, saudara. Mari kita menyadari, buka hati pikiran kita. Mari kita tidak mengikuti akan segala pikiran-pikiran kebenaran manusia. Karena saudara yang kekasih, semua itu akan lenyap. Semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menerima nama lain di hadapannya. Saudara. Jadi apabila kita mau benar-benar mau masuk dalam kerajaan surga, percayalah di dalam nama yang kudus ini. Berserulah, panggillah di dalam nama kudusnya ini. Maka Tuhan akan menolong kita. Tapi apabila kita hanya mau katakan Tuhan, 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 saudara, sementara kita tidak mengenal namanya yang benar, namanya yang sesungguhnya, saudara yang kekasih, ini semua adalah satu kelemahan bagi kita, saudara. Iblis juga dia boleh menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Saudara-saudara, kita ingat pada waktu setan dia mencobai akan Yesua. Pada waktu itu, saudara, setan juga memakai firman untuk supaya Tuhan Yesua menyembah Dia. Tapi saudara yang kekasih, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau dari sini, hai setan. Hendaklah engkau menyembah hanya kepada Bapa di sorga. Kepada Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He. Saudara. Jadi inilah satu kekurangan bagi kita kalau kita tidak mengenal akan nama Tuhan yang benar. Karena setan akan berusaha. Dia seperti singa mengaum-ngaum. Akan mencari mangsa-mangsanya, saudara.
Dan apabila kita tidak mengenal atau kita tidak tahu akan nama Bapa kita, bagaimana jadinya, saudara yang kekasih? Kita seperti bebek-bebek yang hanya mengikuti akan segala, tidak ada prinsip yang kebenaran. Saudara yang kekasih, jadi hari-hari ini Tuhan mengasihi umat yang percaya. Apabila kita menerima nama kudusnya ini, maka dia berfirman, kita akan menjadi umatnya. Kita akan menjadi miliknya, saudara yang kekasih. Nah, itulah sebabnya Tuhan menyatakan nama kudusnya ini adalah menjadi penentu bagi keselamatan kehidupan kita. Kalau kita berharap di dalam nama lain, saudara yang kekasih, Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Dan dalam namamu kami mengusir roh jahat. Dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Ayat 23. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Saudara yang kekasih, ini adalah firman nubuatan yang akan terjadi ketika Tuhan datang kedua kali. Saudara-saudara, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan. Sebab ada banyak Tuhan di muka bumi ini, saudara. Banyak Tuhan yang disembah. Kalau kita hanya mengenal nama Tuhan dan kita tidak tahu akan nama pribadinya, saudara yang kekasih, mari kita berpikir. Mari kita menyadari, saudara yang kekasih, bahwa kita adalah jauh daripadanya. Bahkan dia katakan, dia akan menyembunyikan wajahnya kepada kita apabila kita tidak mengenal dia yang benar. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini bahwa mereka melakukan banyak mujizat, mereka bernubuat, mereka melakukan keajaiban di dalam namamu. Tapi mengapa Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu? Saudara, karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang benar. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah namanya. Tapi kalau kita hanya mengenal nama lain, saudara yang kekasih, ini adalah satu kebodohan bagi kita. Ini adalah satu kebodohan yang akan membawa kepada kebinasaan. Bagaimana artinya kalau kita tidak atau kita ditolak oleh Tuhan? Dia katakan, aku tidak mengenal kamu, saudara yang kekasih. Jadi marilah hari-hari ini adalah hari lawatan Tuhan bagi kita, umat manusia. Sehingga dia mau mengembalikan nama kudusnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah berita Injil kerajaan surga yang sesungguhnya. Percaya dan memuliakan Tuhan kita, Yesua Yud-He Vav-He.
maka saudara akan menerima keselamatan. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan mau memulihkan baik akan rohani kita dan jasmani kita. Biar kita mempunyai pengharapan yang sesungguhnya. Biar kita benar-benar memiliki kepastian untuk keselamatan. Saudara yang kekasih, kalau kita mengandalkan akan pikiran manusia, kebenaran-kebenaran manusia, saudara, firman Tuhan menyatakan kebenaran manusia hanya seperti kain kotor, kain lara. Kebenaran manusia akan lenyap, saudara yang kekasih. Langit dan bumi akan lenyap. Dan kebenaran manusia akan lenyap. Hanya kebenaran Tuhan yang kekal selama-lamanya. Kebenaran Tuhan adalah di dalam namanya Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah kebenaran. Saudara yang kekasih, karena Tuhan Yesua datang di dalam nama Bapa. Karena itu dia katakan namanya adalah nama Bapa, saudara yang kekasih. Jadi Tuhan itu satu. Dan namanya Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, kalau kita menyembah dia di dalam nama lain, saudara yang kekasih, kalau kita memuliakan di dalam nama lain, itu semua itu adalah, saudara, dia tidak akan menerima akan apa yang kita lakukan. Tuhan tidak dapat disamakan dengan nama apapun di bawah kolong langit ini. Namanya tidak boleh disebut dengan sebutan lain. Karena firman-Nya kekal. Dan namanya kekal, saudara. Sebelum langit bumi ada diciptakan, namanya Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, di dalam nama ini kita ditebus, ya. Di dalam nama ini kita diselamatkan. Di dalam nama ini kita dibenarkan. Di dalam nama ini kita akan menerima pengampunan dosa. Dan di dalam nama ini kita akan menerima kehidupan yang kekal. Tidak di dalam nama lain, saudara yang kekasih. Jadi, mari kita menyadari, buka hati pikiran kita. Kalau Anda menolak nama ini, engkau menolak kehidupan. Engkau menolak akan keselamatan. Engkau akan menolak akan kehidupan kekal. Karena Tuhan hanya menyelamatkan manusia yang percaya di dalam nama kudus ini. Yang mengampuni manusia di dalam nama kudusnya ini. Saudara, dialah Tuhan satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Seperti yang tertulis dalam Zakaria 14 ayat 9. Dan Tuhan tidak akan peduli dengan nama lain. Karena Tuhan katakan namanya itu maha kudus kekal selama-lamanya. Dan kalau nama lain buatan manusia, saudara kasih, itu semua akan lenyap. Dan Tuhan tidak berkenan. Sehingga di dalam Matius 7 tadi kita melihat kenapa Tuhan menolak. Walaupun mujizat-mujizat, nubuatan dikatakan. Tapi semua ini saudara kasih, karena mereka tidak mengenal yang sebenarnya. Mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Mereka tidak mengenal Bapa pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Dialah Tuhan yang benar. Yang memegang nafas kehidupanmu. Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam firman Tuhan. Walaupun kita telah dibelenggu oleh kuasa dosa, dibelenggu dengan segala
perbudakan, kebinasaan. Kita melihat ketika Paulus dan Silas dalam belenggu, tapi Tuhan membebaskan. Demikianlah hari-hari ini Tuhan melawat kita untuk membebaskan kita dari kepalsuan-kepalsuan, dari segala kebenaran-kebenaran manusia yang tidak dan di luar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari keselamatan. Selagi pintu kemurahan ada, selagi Bapa mau mendengar doamu, selagi Bapa mau terima engkau sebagai miliknya, umatnya, percayalah di dalam nama ini. Karena nama ini adalah nama yang menjadi penentu, menjadi batu sandungan. Saudara yang kekasih, jadi apabila kita menolak nama ini, saudara yang kekasih, kita akan hancur. Bahkan nama ini akan meremukkan kehidupan kita, sehingga total kita tidak akan selamat. Saudara-saudara, kita mengingat di dalam Lukas 13 ayat 23 mengatakan, Lukas 13 ayat 23. Dan seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Dan dia berkata kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Saudara, dikatakan selanjutnya, manakala tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, ya Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami. Namun sambil menjawab, dia berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dan dari manakah kamu datang? Saudara, jadi selagi pintu kemurahan masih terbuka, di mana saat ini Tuhan menyatakan akan nama kudusnya, supaya orang-orang percaya kembali kepada namanya yang benar ini. Karena inilah nama satu-satunya, saudara. Inilah nama yang dimuliakan, disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah nama yang dinyatakan kepada Musa. Dan dia telah datang sendiri untuk menebus manusia di Bukit Golgota di dalam nama Yesua. Dan itu adalah nama Bapa. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, namaku Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, itulah nama Bapa yang benar dan yang kekal, dan tidak akan berubah selama-lamanya. Jadi saudara yang kekasih, sedikit sajakah orang yang selamat? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita selamat? Saudara-saudara, jawaban Tuhan ketika kita percaya di dalam nama kudusnya, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, maka engkau selamat. Inilah kebenaran, saudara. Inilah kebenaran.
Di luar nama ini kita tidak akan selamat, saudara kekasih. Di luar nama ini kita tidak akan menerima janji Tuhan. Saudara-saudara, jadi inilah kasih kemurahan Tuhan. Inilah lawatan Tuhan bagi dunia ini hari-hari ini. Hari-hari terakhir di mana Tuhan mau supaya kita kembali kepada Dia, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Maka engkau akan selamat. Dia katakan engkau akan menjadi umat-Nya dan engkau akan menjadi milik-Nya. Tetapi apabila kita tidak menerima nama ini, maka saudara yang kekasih, Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, mari kita benar-benar buka hati pikiran kita. Jangan kita menolak nama ini, saudara kekasih. Jangan kita mau samakan nama Tuhan yang kudus ini dengan nama lain. Tidak ada sama kesamaannya, saudara. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesua mengasihi Anda. Tuhan Yesua mengasihi saudara dan saya. Saudara dan isi keluarga Anda. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah kita percaya di dalam nama ini. Karena dialah yang memiliki keselamatan. Terakhir, kita akan masuk di dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8 kita baca bersama. Yud-He Vav-He berfirman, aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Dialah Tuhan kita, Yesua Yud-He Vav-He. Dialah penyelamat kita dan tidak ada lain, tidak ada nama lain. Terima kasih saudara yang kekasih. Mari kita akan masuk di dalam doa. Saudara-saudara, bagi mereka yang membutuhkan bantuan doa, mereka yang ada di dalam sakit, penyakit, ketidakberdayaan, mari kita menyatu di dalam doa dengan percaya kepada Tuhan kita Yesua Yud-He Vav-He. Maka Dia akan menyembuhkan Anda. Dia akan membebaskan Anda dari ketidakberdayaan. Bahkan Dia akan memberkati Anda di dalam nama kudusnya ini. Mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, Tuhan semesta alam. Kau yang memenuhi langit dan bumi. Engkau yang mengenal umat-umat-Mu. Kau yang mengasihi dan mengampuni kami. Engkau yang menolong kami Bapa. Kasihanilah orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sakit tak berdaya. Mereka yang ada di dalam pergumulan hidup. Tuhan, mari tangan-Mu yang maha kuasa, tangan yang berlubang paku, akan menyembuhkan menjamah mereka. Terpujilah Bapa Yesua. Kami berdoa bagi orang-orang yang buta,
di dalam nama Tuhan Yesua yang Maha Kuasa. Jadilah mereka melihat. Bagi mereka orang-orang yang bisu, di dalam nama Tuhan Yesua yang Maha Kuasa, jadilah mereka berbicara. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesua yang Maha Kuasa, orang-orang tuli, jadilah mereka mendengar. Dan orang-orang yang terkapar sakit penyakit, dengan kuasa nama Tuhan Yesua yang Maha Kuasa, jadilah mereka sembuh saat ini. Bagi mereka yang percaya di dalam Engkau, jadilah mereka sembuh saat ini. Di dalam kuasa nama-Mu Tuhan Yesua Maha Kuasa. Jadilah mujizat-mujizat di dalam mereka. Dan bagi mereka yang di dalam kuasa kegelapan, di dalam kuasa nama